Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah anak-anak kelas 1D. Apa kabar hari ini? Insya Allah kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Untuk anak-anakku yang kemarin tidak masuk sekolah karena sakit, semoga hari ini sudah sehat ya nak ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Ikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan menghafalkan hadis kasih sayang. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket kalian subtema 4 pada tema yang ke-7 atau 1G. Kita pelajari bersama ya. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di sekitar kita ada banyak benda. Bentuk benda bermacam-macam. Ada benda berbentuk kotak, ada benda berbentuk tabung, ada benda berukuran besar, ada benda berukuran kecil. Permukaan benda juga bermacam-macam. Ada yang kasar, ada yang halus. Mari kita pelajari ciri-ciri benda. Lanjut pembelajaran pertama. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Berikut ini barang kesukaan Bella dan Hadi. Lihat bantal Bella. Bantal Bella berwarna kuning. Ini ya. Bantal berbentuk bintang. Ukurannya lebih besar dari sisir. Permukaannya lebih halus dari sisir. Nah, ini ada dua benda kesukaan Bella, yaitu bantal dan sisir. Nah, bantalnya ukurannya lebih besar dari sisir. Nah, permukaannya juga beda karena kalau bantal itu halus, kalau sisir tentunya kasar ya. Dan bentuknya pun berbeda. Bawahnya lengkapi kalimat berikut. Sekarang lihat bola milik Hadi. Bola Hadi berwarna hitam dan putih. Ini ada hitam dan putih ya. Bentuknya bulat. Ya, bulat itu di dalamnya ada rongganya atau ruangannya ya. Ukurannya kalau dibandingkan dengan bola kasti atau bola pingpong maka ukurannya adalah besar. Nah, permukaannya halus ya, permukaannya halus. Biar bisa menggelinding. Lanjut. Halaman 126. Ayo lakukan. Perhatikan benda-benda di kelasmu. Bayangkan, banyakkah benda di kelasmu? Masing-masing benda memiliki ciri. Jelaskan ciri-ciri benda di dalam kelasmu. Nah, ini kelasmu ya. Ada banyak benda. Nah, kita ambil nih contohnya papan tulis. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Warnanya hitam. Nah, di sini hitam ya. Kalau di kelas kalian warnanya putih ya. Permukaannya halus. Nah, kemudian yang di sini ada jam dinding. Jam dinding berbentuk lingkaran. Nah, kemudian warnanya pink, permukaannya juga halus. Nah, karena kalian di rumah, kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri, menyebutkan ciri-ciri benda-benda yang ada di kamarmu.
boneka, bantal, buku atau apalah yang ada di kamar kalian masing-masing. Bisa kalian sebutkan ciri-cirinya. Lanjut, ayo belajar. Benda-benda di sekitar membantu kegiatan kita. Benda-benda itu harus kita rawat dengan baik. Bagaimana denganmu? Apa saja benda milikmu? Sudahkah kamu merawat benda-benda milikmu? Nah, tentunya semoga saja kalian merawat benda-benda milikmu ya. Nah, tentunya banyak sekali macamnya. Kamar Bella dan benda di dalamnya adalah milikmu. Tugasmu menjaga dan merawatnya. Rapikan semuanya sendiri. Nah, seperti yang dilakukan Bella, kalian harus merapikan dan merawat benda-benda yang ada di kamar kalian. Nah, sekarang bawahnya, biasakan hidup rapi. Simpan baju bersih ke dalam almari pakaian. Rapikan mainan ke dalam kotak mainan. Susun buku-buku pada rak buku. Nah, ini adalah contoh kegiatan merapikan kamar. Lanjut. Apakah kamu suka kamar yang rapi? Ayo, suka tidak? Nah, tentunya semua suka ya. Apakah kamu rajin merapikan kamarmu? Nah, tentunya harusnya kalau kamu suka kamar yang rapi, nah kamu harus rajin merapikan kamarmu. Ayo diskusi, sekarang diskusikan dengan temanmu. Mengapa setiap benda harus dirawat? Maaf, apa yang terjadi bila benda tidak dirawat? Nah, tulis hasil diskusi pada tempat berikut. Nah, hasil diskusinya, benda harus dirawat agar tidak mudah rusak. Bila tidak dirawat, benda itu bisa cepat rusak. Bawahnya, ayo berkreasi. Benda milik kita harus dirawat dengan baik. Agar kamu lebih mengerti mengapa benda harus dirawat, buatlah sebuah kerajinan tangan. Mari kita membuat kerajinan dari tanah liat. Halaman selanjutnya. Nah, kita akan membuat kepiting tanah liat. Alat dan bahannya adalah tanah liat, air secukupnya. Cara membuat 1. Ambil tanah liat, basahi dengan air agar mudah dibentuk. Buat bola dari tanah liat. Nah, seperti ini. 2. Pipihkan bola tanah liat. Bagian ini akan menjadi badan kepiting. Nah, bola tadi dipipihkan ya untuk membuat badan kepiting. 3. Buat mata dan mulut. Buatlah mulut yang sedang tersenyum. Nah, buat mata dan mulut ya di bagian badan kepiting tadi ya. 4. Buat 2 bentuk lonjong dari tanah liat. Bagian ini akan menjadi capit kepiting. Sambung kedua capit dengan bola-bola kecil tanah liat. Nah, ini bikin capit dan bikin penyambungnya ya. Kemudian setelah selesai disambung dengan badannya. 5. Terakhir buat 4 kaki kepiting, tempelkan pada badan kepiting. Nah, ini jadilah kepiting seperti ini. Kepiting tanah liat hasil karyamu telah jadi. Rawatlah hasil karyamu dengan baik. Kamu tentu tidak ingin hasil karyamu rusak, bukan? Nah, kepiting ini yang sudah jadi harus kalian rawat ya. Nah, untuk kepiting tanah liat, nah, bila kalian ingin membuatnya, silahkan dibuat ya. Tidak perlu dikirim ke Google Classroom ya, cukup disimpan dan dirawat ya jika kalian ada waktu untuk membuatnya. Kita lanjut pada pembelajaran kedua.
Amati gambar dan kerjakan perintahnya. Bandingkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kelompokkan benda dalam kelompok benda hidup atau benda tidak hidup. Nah, ini di bawahnya ada tabel ya. Ini ada namanya tabel ya. Ini sudah ada nomornya untuk gambar A dan dibandingkan dengan B, C dengan D dan seterusnya. Nah, ini gambar. Ini bentuk, warna, ukuran, permukaan, kelompok benda. Nah, ini untuk mengisi tabel kalian amati benda yang ada di atasnya. Ada 6 benda. Kita kerjakan bersama ya. Untuk 1, yang dibandingkan adalah benda A dan B, ember dan cangkir. Bentuknya sama-sama tabung. Warnanya berbeda. Oranye dan hijau. Kemudian beda ya. Warnanya, ukurannya juga beda. Ember besar, kemudian cangkir lebih kecil. Permukaannya sama-sama halus ya. Kelompok benda tidak hidup. Nah, ini kelompok benda tidak hidup. Ya, kita lanjutkan ke benda yang B. Yang nomor 2, benda C sama D. Spidol dan pensil. Nah, bentuknya sama. Warnanya berbeda. Nah, ini beda. Ukurannya juga beda. Permukaannya sama. Nah, permukaannya sama. Kemudian kelompok benda, karena pensil dan spidol berarti tidak hidup. Kemudian yang nomor 3, E dan F. Pohon jagung dan pohon bambu. Bentuknya sama. Warnanya beda ya. Warnanya kelihatan beda ya. Warnanya sama-sama hijau. Maaf ya. Warnanya untuk benda yang gambar yang ketiga, jagung dan bambu ini diganti ya. Nah, ini warnanya sama, sama-sama hijau. Maaf, tadi salah tulis. Nah, diganti sama, warnanya sama. Kemudian ukurannya beda. Permukaannya sama-sama kasar ya. Terus kelompok benda ini adalah benda hidup. Nah, karena pohon jagung dan pohon bambu. Kemudian yang keempat, benda G, kaos kaki, H, sepatu. Bentuknya sama, warnanya beda, ukurannya beda, permukaannya beda karena kaos kaki lebih lembut, sepatu lebih kasar ya. Kelompok benda tidak hidup. Kemudian yang kelima, benda I, semangka dan J, durian ya. Bentuknya sama-sama bulat ya. Warnanya beda, hijau sama kekuningan atau oranye bisa ya. Kemudian ukurannya sama, permukaannya beda, semangka halus, durian kasar. Nah, kelompok benda tidak hidup karena sudah dipetik dari pohonnya. Kemudian yang keenam, K dan L. Ini penghapus dan almari. Bentuknya sama, warnanya beda, ukurannya beda, permukaannya sama. Kelompok benda tidak hidup. Nah, silakan nanti kalian isi di buku paket kalian. Kemudian lanjut halaman 130. Tulis persamaan, tulis persamaan dan perbedaan kedua benda berikut. Nah, contohnya, kalian diminta menulis persamaan dan perbedaan antara kedua benda ini ada 2 beruang ya persamaannya. Kedua beruang itu benda hidup. Nah, sama-sama benda hidup. Permukaan bulunya, kulitnya lembut. Nah, sama-sama benda hidup dan kulitnya, permukaannya lembut. Nah, perbedaannya besar tubuh dan warna bulunya. Nah, besar tubuhnya, besar yang coklat ya, warnanya juga beda karena coklat sama putih. Nah, kemudian bawahnya ada burung, 2 ekor burung
ya. Ini burung kakak tua sama burung apa ya ini? Burung kutilang apa ya? Farida nggak paham namanya nggih. Nah, persamaannya kedua benda ini adalah makhluk hidup, benda hidup atau makhluk hidup. Nah, keduanya tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, permukaannya sama-sama halus, penutup tubuhnya ditutupi oleh bulu dan sama-sama halus. Kemudian perbedaannya, besar tubuhnya berbeda, warna bulunya juga berbeda, jenis atau nama burungnya juga berbeda. Jadi perbedaannya besar tubuhnya, warna bulunya, dan jenis burungnya. Kemudian yang ini ada buku, persamaannya kedua-duanya adalah benda mati dan kedua-duanya ini adalah sama-sama buku. Nah, persamaannya sama-sama benda mati dan sama-sama buku. Perbedaannya, nah ketebalannya berbeda. Yang pink lebih tebal daripada yang hijau. Nah, warna sampulnya, warnanya juga berbeda. Lanjut, halaman 131. Bacalah cerita berikut bersama-sama. Ada seekor anak bebek. Anak bebek terpisah dari induknya. Setelah lama mencari, anak bebek lihat ada induk dan saudaranya. Setelah dekat, anak bebek heran mengapa warna bulunya berbeda. Bentuk paruh dan kakinya juga berbeda. Rupanya anak bebek tersebut bertemu induk dan anak ayam. Dengan hati sedih, anak bebek kembali mencari induknya. Nah, ini antara anak bebek dan anak ayam tentunya berbeda ya, karena beda induknya. Nah, ayo diskusi. Berdasarkan bacaan di atas, benda yang bagaimana yang memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang sama. Nah, yang mempunyai warna, bentuk, dan ukuran yang sama adalah benda hidup atau makhluk hidup yang jenis yang sama jenis dan keturunannya, nggih. Nah, ini nih sama-sama anak ayam. Anak ayam itu sama bentuk dan ukurannya dengan anak ayam yang lain ya. Kemudian kalau anak bebek tidak sama dengan anak ayam karena induknya atau jenisnya berbeda. Nah, anak bebek ini sama dengan anak bebek yang lain. Jadi yang sama itu hanya yang satu keturunan atau jenisnya sama. Kemudian bawahnya ayo berlatih. Benda-benda tidak selalu sama ukurannya. Perhatikan gambar tas dan dompet berikut. Ini ada tas, ini dompet ya. Aduh, di sebelah sana ada dompet ya. Tas sekolah besar. Dompet uang kecil. Nah, karena kita diminta membandingkan tas dan dompet, maka tas sekolah besar, dompet kecil. Selanjutnya, kita diminta membandingkan antara buah mangga dan stroberi. Mangga besar. Nah, maaf ini besarnya satu aja nggih, yang satu dicorek. Mangga besar, kalau stroberi kecil. Nah, ini ada bola sepak dan bola kasti. Bola sepak besar, bola kasti kecil. Nah, kemudian lanjut, bawahnya adalah pelajaran PJOK atau olahraga. Nanti biar Bu Salma yang akan menjelaskan. Nah, demikian tadi anak-anak, kita sudah membahas bersama pembelajaran 1 dan 2 subtema 4. Nah, nanti silahkan kalian ulangi dengan membaca dan mengisi soal-soal yang ada di buku paket kalian. Untuk hari ini, pelajaran tematik tidak ada yang harus diupload dari Google Classroom ya. Nah, tugas kalian yang harus dikirim ke WA itu adalah karena kita hari ini adalah untuk menyemarakan bulan Ramadan, ya, jelang Ramadan, maka kita akan membuat poster untuk
poster untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, ini tugas yang harus kalian kirim hari ini adalah song-song Ramadan. Untuk menyambut hadirnya bulan penuh berkah, hari ini kita akan membuat poster Selamat Datang Ramadan. Buat poster terbaik kalian di kertas HVS atau kertas gambar dengan hiasan bingkai batik. Nah, contohnya nanti ada ya. Nah, setelah selesai, foto poster yang kalian buat dan kirim ke grup kelas masing-masing. Nah, contohnya seperti ini. Nah, inilah contohnya. Marhaban ya Ramadan ya. Ya. Nah, hiasi batik sebagus mungkin, ya, buatlah sebagus mungkin. Kemudian dikirim ke grup WA, ya, ke grup forum ya, di WA ya dikirim. Paling lambat hari Sabtu sebelum maghrib ya. Syukur nanti sudah bisa selesai langsung dikirim. Nah, nanti yang sudah mengirim akan langsung Bu Farida upload ke statusnya Bu Farida ya. Tapi kalau yang mengirimnya hari Sabtu setelah buka atau setelah maghrib, maaf, tidak di-upload ke status. Nah, begitu nggih tugas hari ini. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sudah Ibu jelaskan. Nah, Ibu ucapkan sebelum ditutup. Nah, Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk besok pagi ya, puasa pertama. Semoga kalian semua bisa menjalankan dengan penuh semangat, lancar dan sehat selalu. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.